Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvini Dianti Anwar dengan NIM 2400291. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu buku, yaitu Manajemen Perpustakaan Berbasis Teknologi Modern yang ditulis oleh Dr. Randus Haji Muhammad Mansur MM dan juga Dr. Randus Muhammad Muhsinun. Nah, ini adalah cover, identitas, dan daftar isi dari buku yang akan saya jelaskan. Buku ini terdiri dari 6 bab, dan juga buku ini ditulis pada tahun 2019. Baik, kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu manajemen perpustakaan di era modern. Materi pertama yaitu pengertian manajemen. Jadi, manajemen itu adalah kebutuhan yang niscaya untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi, serta mengelola berbagai sumber daya organisasi, contohnya seperti sarana dan prasarana, waktu, sumber daya manusia, metode, dan lainnya secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan efisien. Nah, jadi kata manajemen ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus, yang berarti tangan atau agree. Artinya itu melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan dalam bahasa Inggris to manage sebagai kata kerja. Manajemen sebagai kata benda. Itu adalah menurut pendapat Usman pada 2014. Kata manajemen merupakan padanan kata manajemen dalam bahasa Inggris. Kata dasarnya yaitu manage, to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarahkan. Kata manage juga bermakna yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan juga menata. Itu menurut pendapat Danim pada tahun 2010. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Nah, dalam manajemen ini terdapat 4 fungsi yang paling utama, yang paling dikenal oleh masyarakat. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan mempunyai arti penting dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha pencapaian tujuan. Perencanaan ini uh, merupakan fungsi yang pertama dan utama yang perlu sekali diperhatikan dan dikerjakan secara seksama, karena kesalahan dalam menyusun perencanaan itu akan berakibat beruntun pada fungsi atau langkah-langkahnya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksana rencana yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan erat dengan untuk menggerakkan organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu aktivitas manajerial yang tak kalah penting adalah pengarahan. Pengarahan dilakukan supaya kegiatan yang dilakukan itu tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Yang keempat ada koordinasi atau coordinating. Nah, jadi dalam organisasi itu, aktivitas koordinasi itu sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Masing-masing unit satuan dalam organisasi itu harus bekerja sama secara terkoordinir dan sinkron satu sama lain. Dan seringkali juga ada fungsi manajemen itu ditambahkan juga itu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan kontrol terhadap kerja organisasi, baik itu menyangkut tugas perorangan maupun institusi. Selanjutnya ada materi mengenai manajemen perpustakaan. Jadi perpustakaan itu adalah salah satu bentuk organisasi sumber belajar yang menjalankan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam sebuah unit kerja. Perpustakaan itu berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, serta memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi.
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen perpustakaan itu adalah upaya suatu organisasi perpustakaan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam visi dan misi melalui proses kerja yang dilakukan secara bersama atau kelompok. Nah, dalam pelaksanaan sistem manajerial, perpustakaan itu perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua produk atau hasil layanan, yang ketiga place yaitu tempat atau lokasi layanan, yang keempat price yaitu biaya atau nilai layanan, yang kelima promotion atau promosi, dan yang keenam itu ada peace yaitu kenyamanan atau kedamaian dalam layanan. Selanjutnya itu bab 2 mengenai teknologi dan informasi dalam tata kelola perpustakaan. Materi pertama yaitu konsep dasar teknologi dan informasi. Jadi, teknologi informasi itu adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi, serta melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, yang digunakan untuk memproses dan menyimpan hasil informasi, tetapi juga mencakup informasi komunikasi yang berfungsi untuk mengirimkan informasi. Nah, teknologi informasi ini juga mencakup perangkat keras atau perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau jumlah tugas pemrosesan data, contohnya seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, dan manipulasi serta menampilkan data. Materi yang kedua itu ada ruang lingkup dan peran teknologi informasi. Nah, secara garis besar, teknologi informasi itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras. Hak dan kawan-kawan pada tahun 2000 membagi teknologi informasi ke dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama ada teknologi masukan, yang kedua teknologi keluaran, yang ketiga teknologi perangkat lunak, yang keempat teknologi penyimpanan, yang kelima teknologi telekomunikasi, dan yang keenam teknologi pemrosesan. Agar informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi itu perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, teknologi keluaran memiliki andil yang cukup besar. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor. Namun, kadangkala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas atau hard copy. Pada keadaan ini, printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Materi yang ketiga yaitu peran teknologi dan informasi bagi perpustakaan. Yang pertama ada TI menggantikan peran manusia dengan melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia dengan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam strukturisasi peran manusia. Teknologi berperan dalam melakukan berbagai perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Nah, dengan hadirnya teknologi informasi ini telah banyak perubahan dalam berbagai bidang dan membentuk karakteristik baru di kehidupan masyarakat. Perubahan perilaku sebagai akibat munculnya dari produk-produk baru dari teknologi informasi. Nah, jadi kondisi masyarakat saat ini dapat digambarkan sebagai era digital Darwinis, yaitu evolusi masyarakat dan teknologi serta pengaruhnya pada perilaku, harapan, dan kebiasaan. Selanjutnya itu bab 3, digitalisasi arsip untuk perpustakaan modern. Materi pertama yaitu manajemen arsip di era modern. Manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Sedangkan arsip adalah salah satu sumber daya penting dan bernilai bagi organisasi. Organisasi itu membutuhkan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, manajemen arsip ini sangat diperlukan. Manajemen arsip itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu, supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun beberapa prinsip dari manajemen arsip, yang pertama itu ada confidentiality, information integrity, high availability,
dan juga auditability. Nah, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dalam suatu organisasi itu harus memperhatikan aspek keamanan arsip serta memastikan bahwa arsip itu tetap terjaga, mudah diakses, dan juga dikelola dengan kebijakan yang berlaku. Materi selanjutnya itu konsep arsip digital. Nah, arsip digital adalah data atau arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus, yaitu dalam bentuk kode-kode biner. Arsip ini dapat dibuka, dibuat, atau dihapus menggunakan perangkat komputasi yang mampu membaca dan mengolah data dalam bentuk biner, sehingga arsip tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Nah, kedudukan arsip digital dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama ada perspektif media penyimpanan arsip, dan yang kedua ada perspektif proses pengelolaan arsip. Nah, dalam perspektif media penyimpanan, arsip digital termasuk kategori arsip media baru. Contohnya itu arsip yang informasi dan bentuk fisiknya itu direkam dalam media magnetik menggunakan perangkat elektronik. Arsip digital juga dapat berupa media citra bergerak, gambar statistis, maupun rekaman suara yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi maupun perorangan. Materi selanjutnya itu tahapan pengelolaan arsip digital. Yang pertama ada menyiapkan perangkat komputer yang dimana arsip digital tersimpan. Yang kedua, membuka folder daftar arsip yang menyimpan file arsip yang akan dicari. Yang ketiga, melakukan pencarian file arsip pada daftar arsip. Yang keempat, membuka file arsip yang sudah ditemukan melalui fasilitas hyperlink. Dan yang kelima itu melakukan percetakan arsip. Nah, kegiatan pengelolaan arsip digital ini meliputi dua hal. Yang pertama ada penyimpanan arsip dan yang kedua penemuan kembali arsip. Kegiatan penyimpanan arsip digital mencakup proses pengelolaan arsip yang dimulai dari alih media arsip hingga penataan arsip dalam media baru. Alih media arsip adalah proses pengalihan arsip dari satu bentuk media ke bentuk media lainnya menggunakan alat pemindai dalam rangka menyelamatkan arsip dan informasi arsip. Materi selanjutnya itu masalah dalam pengelolaan arsip digital. Jadi, pengelolaan arsip digital ini membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa praktik pengelolaan arsip itu sering ditemukan berbagai masalah. Menurut Desi Pratiwi pada tahun 2020, ada beberapa masalah yang sering muncul. Yang pertama itu ada sangat sulit untuk menjaga reliabilitas dan autentisitas arsip elektronik. Yang kedua, keberadaan arsip elektronik sangat bergantung pada lingkungan elektroniknya. Yang ketiga, ada kontroversi aspek legal dari arsip elektronik. Yang keempat, kegagalan organisasi dalam menjalankan arsip elektronik. Yang kelima, problem yang dihadapi secara umum. Dan yang keenam itu ada problem yang dihadapi dalam bidang kearsipan. Nah, kita lanjut kepada bab yang keempat, yaitu tata kelola dan pelayanan perpustakaan. Materi pertama yaitu katalogisasi bahan pustaka. Nah, jadi katalogisasi itu adalah proses pembuatan katalog yang mencakup kegiatan mencatat deskripsi bibliografi, bahan pustaka, dan tajuk entry. Nah, proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi 8 ciri fisik dan ciri intelektual yang melekat pada suatu dokumen dengan menggunakan pedoman pengatalogan Anglo-American Cataloging Rules atau AACR2 yang bersifat internasional. Selanjutnya itu tujuan, fungsi, dan bentuk fisik katalogisasi. Nah, katalogisasi ini bertujuan untuk membantu pengelola maupun pemustaka memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui akses berdasarkan pengarang judul atau subjek. Nah, adapun fungsi katalog adalah yang pertama itu untuk mencatat setiap karya berdasarkan pengarang, yang kedua mengajar atau menyusun entry katalog menurut nama pengarang, yang ketiga mencatat setiap karya berdasarkan subjek, yang keempat mengajar atau menyusun entry katalog menurut subjek, yang kelima
mencatat setiap karya berdasarkan judul. Yang keenam, mengajar atau menyusun entry katalog menurut judul. Dan adapun bentuk fisik katalog yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama itu ada katalog buku atau book katalog. Ini adalah kumpulan lembar katalog yang kemudian dijilid hingga membentuk sebuah buku. Yang kedua ada katalog kartu atau card katalog. Biasanya dibuat dari bahan karton tebal dengan ukuran standar internasional 12,5 dikali 7,5 cm. Pada bagian tengah bawah kartu terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukkan kawat atau tuas batang sebagai penekan dan pengaman ketika kartu disusun dalam laci katalog. Yang ketiga ada katalog lembaran atau shift katalog, yaitu katalog berbentuk berkas yang terdiri dari kumpulan lembaran katalog yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Materi yang kedua itu garis besar layanan perpustakaan. Nah, jadi pelayanan perpustakaan itu adalah pemberian bantuan, fasilitas, eh, dan kemudahan kepada pemakai untuk memudahkan mereka memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan mudah. Fungsi layanan perpustakaan adalah untuk mempertemukan pembaca dengan bahan pustaka yang mereka inginkan. Oleh karena itu, perpustakaan itu harus berupaya memberikan layanan yang mudah, cepat, dan tepat agar kebutuhan informasi pemustaka itu dapat terpenuhi secara optimal. Adapun unsur-unsur dari layanan perpustakaan itu ada 3. Yang pertama ada sumber daya manusia. Pelayanan perpustakaan itu akan maksimal apabila didukung oleh sumber daya yang memadai dan juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melayani pemakai perpustakaan. Yang kedua ada koleksi. Koleksi itu adalah unsur yang sangat penting bagi setiap perpustakaan, sebab setiap orang yang datang itu pada dasarnya ia akan hanya untuk mencari suatu informasi. Dan yang ketiga itu ada sarana. Selain memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan koleksi yang memadai perpustakaan, sekolah juga harus didukung dengan berbagai sarana yang dapat menunjang kelancaran operasional perpustakaan tersebut. Nah, materi selanjutnya itu ada jenis-jenis layanan perpustakaan. Yang pertama ada layanan sirkulasi. Jadi layanan sirkulasi ini adalah layanan yang menyangkut peredaran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Pada layanan sirkulasi ini dilakukan proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka yang boleh dipinjam. Yang kedua ada layanan reference. Layanan reference adalah tindakan atau aktivitas pustakawan yang secara terorganisasi memberikan bantuan khusus kepada pemakai untuk memperoleh informasi atau data dengan menggunakan sumber-sumber referensi. Layanan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan studi, penelitian, atau kepentingan lainnya secara cepat, efisien, dan bermanfaat. Dan yang terakhir itu ada layanan penelusuran informasi online. Dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi yang dapat diaplikasikan untuk menangani tugas-tugas kepustakawaan, telah memberikan variasi baru dalam pelayanan jasa perpustakaan, sehingga pustakawan dapat dengan mudah mengakses koleksi yang ingin dicari. Materi selanjutnya yaitu sistem peminjaman koleksi perpustakaan. Yang pertama itu ada sistem Brownie. Artinya adalah sistem peminjaman yang dimana setiap anggota perpustakaan diberikan tiket pembaca dengan jumlah yang sama seperti jumlah buku yang boleh dipinjam oleh pustakawan. Yang kedua ada sistem Newer. Adalah sistem peminjaman di mana setiap anggota perpustakaan memperoleh kartu peminjaman. Biasanya kartu ini berisi nama, alamat, nomor pendaftaran masa berlaku, tanda tangan anggota, serta kolom nomor panggilan buku, dan juga kolom tanggal kembali. Yang ketiga ada sistem buku besar, yaitu sistem peminjaman yang menggunakan pendekatan register, di mana setiap peminjam mendapat jatah satu halaman atau lebih dalam sebuah buku besar. Yang keempat ada sistem suli atau dummy system. Adalah sistem peminjaman yang menggunakan kartu suli yang terbuat dari karton sebagai pengganti substitusi buku ketika buku tersebut sedang dipinjam. Yang kelima ada sistem NCR atau No Carbon Recurrent. Adalah sistem peminjaman di mana perpustakaan menyediakan formulir khusus yang dapat menggandakan tulisan tanpa menggunakan kertas karbon. Yang keenam ada sistem book issue card. Adalah sistem peminjaman yang menggunakan kartu peminjaman khusus. Yang ketujuh ada sistem peminjaman berbantuan komputer.
Artinya adalah sistem peminjaman yang memanfaatkan teknologi komputer untuk mempercepat dan mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku. Materi selanjutnya itu ada sistem temu kembali informasi online. Nah, jadi era keterbukaan informasi itu ditandai dengan meluasnya penggunaan internet, menawarkan berbagai kemudahan bagi setiap orang untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi melalui jaringan global. Internet ini awalnya dirintis untuk komunikasi jarak jauh, berkembang pesat dengan hadirnya layanan seperti www. Dan yang paling menghebohkan belakang ini adalah media sosial seperti Facebook. Bagi perpustakaan, madrasah, atau sekolah, perkembangan teknologi informasi ini menjadi peluang yang besar untuk membangun sistem temu kembali informasi secara online, yaitu sistem yang mempertemukan kebutuhan pencari informasi dengan berbagai sumber informasi secara daring. Bentuk sistem temu kembali informasi online ini diantaranya ada internet dan CD-ROM. Nicholas CD-ROM berkembang sangat pesat, dan pada satu dasawarsa sebelumnya, populasinya diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 jenis. Perkembangan jumlah saat ini belum diketahui. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang kelima, yaitu modernitas perpustakaan digital. Materi pertama itu ada internet dan jaringan perpustakaan digital. Nah, pengguna internet belakang ini menawarkan berbagai kemudahan bagi setiap orang untuk menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi melalui jaringan global. Internet ini pertama kali dirintis pada tahun 1969 oleh Lembaga Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Selanjutnya, internet ini dikembangkan oleh para peneliti dan akademisi, salah satunya melalui National Science Foundation, dengan jaringan utamanya disebut NSFNet yang menjadi fasilitas terbuka untuk kepentingan pendidikan dan riset. Nah, konsep perpustakaan digital ini muncul bersamaan dengan berkembangnya gagasan tentang manajemen pengetahuan, serta didorong oleh kemajuan pesat teknologi telematika. Dan juga konsep ini mencakup berbagai pandangan baik yang telah ada sebelumnya maupun yang baru muncul, dan sering dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengolahan informasi. Materi yang kedua itu teknologi pendorong minat baca. Nah, beberapa proyek perpustakaan elektronik dan perpustakaan digital itu memfokuskan diri hanya pada pemasangan infrastruktur teknologi dengan harapan dapat mewujudkan hal-hal. Yang pertama ada meningkatkan ruang kolaborasi virtual, terutama ketika sekelompok orang berada di lokasi yang berbeda, namun tetap saling terhubung melalui jaringan teknologi. Yang kedua itu mengintensifkan penggunaan modal intelektual sehingga pengetahuan dapat dikelola, dibagikan, dan dimanfaatkan secara efektif. Yang materi yang ketiga itu ada manajemen kepustakawanan di era modern. Istilah kepustakawanan merupakan terjemahan dari kata librarianship yang akhirnya ship pada kata tersebut menunjukkan makna kondisi, lembaga, atau profesi. Dengan demikian, secara umum, kepustakawanan diartikan sebagai institusi, tugas, atau profesi yang dijalankan oleh pustakawan. Batasan ini dapat membantu menjelaskan makna kepustakawanan sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam menentukan istilah yang tepat untuk menggambarkan kegiatan di bidang perpustakaan. Apakah itu disebut dengan kepustakawanan, ilmu perpustakaan, jasa perpustakaan, atau ilmu informasi? Atau apakah terdapat perbedaan di antara istilah-istilah tersebut? Nah, bab yang terakhir yaitu pustakawan di era digital. Materi pertama ada kualifikasi pustakawan di era digital. Kajian Komunikasi atau Puskakom UI menyebutkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia yaitu sekitar 49% dari total pengguna, berusia 18-25 tahun. Ini dicatat pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang lahir setelah tahun 1980 atau dikenal sebagai digital native atau generasi digital. Sementara itu,
Generasi yang lahir sebelum tahun 1980, sebelum internet digunakan secara luas di Indonesia, disebut sebagai digital immigrant atau generasi analog. Istilah digital native dan digital immigrant pertama kali diperkenalkan oleh Mark Bransky pada tahun 2001. Materi yang kedua itu adaptasi perpustakaan terhadap digitalisasi. Pergeseran dari dunia analog ke dunia digital, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, menuntut perpustakaan untuk melakukan adaptasi. Nah, adaptasi ini memerlukan keterbukaan dalam menerima setiap perubahan, serta upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas diri dan lembaga. Adapun kesuksesan adaptasi perpustakaan di era digital ini bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada ide dan gagasan, yang kedua pengetahuan dan berintegrasi dengan pengguna, yang ketiga ketahanan modernitas dan kemauan untuk berubah, yang keempat profesionalisme, yang kelima kerjasama dan kemitraan, yang keenam pemasaran dan branding atau pelabelan atau merek, dan yang terakhir ada model layanan dan pendanaan. Selanjutnya yaitu materi mengenai isu potensial di era digital. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kualifikasi pustakawan atau tenaga ahli informasi di era digital itu sangat diperlukan karena terjadi banyak perubahan dari era analog ke era digital. Pada era digital ini kita dihadapkan pada keterbukaan akses informasi yang memberikan kebebasan bagi masyarakat luas untuk menciptakan dan menyebarkan informasi. Informasi tidak lagi menjadi monopoli individu atau lembaga resmi publikasi karena setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Implikasinya, kita tidak dapat mengontrol secara penuh sumber-sumber informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak memiliki literasi digital. Uh, Baik, dari beberapa bab yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan modern itu membutuhkan manajemen yang terencana dan terstruktur dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas layanan. Nah, teknologi tidak hanya membutuhkan proses otomasi, tetapi juga mendukung katalogisasi, layanan sirkulasi, sistem temu kembali informasi, dan digitalisasi arsip supaya informasi dapat diakses lebih cepat, tepat, dan efisien. Nah, di era digital saat ini, perpustakaan itu dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam menghadapi penggunaan digital native dan melimpahnya informasi online. Pustakawan perlu memiliki kompetensi digital, kemampuan berinteraksi dengan pengguna, serta profesionalisme agar perpustakaan mampu memberikan layanan yang relevan dan terpercaya sekaligus menjadi pusat informasi yang kredibel dan modern. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.